untuk menjadikan teroris itu hanya butuh waktu 2 jam. Begini masalahnya bahwa akar teroris itu tidak tunggal, bahkan saling berkaitan. Karenanya penanganannya juga tidak boleh tunggal. Ibarat sebuah penyakit, terorisme ini sudah sampai pada level komplikasi. Butuh penanganan khusus, juga butuh dokter khusus. Dokternya Pak Ali nih salah satunya. Dokter Ali Fauzi menangani teroris. Salah satunya ya. Apa yang buat Bapak ingin kembali mencintai NKRI? Ada batin saya, Mbak. Menentang, melawan aksi-aksi sporadis yang dilakukan oleh kawan-kawan saya. Tapi Bapak tertangkap. Saya tertangkap di Filipina. Enak mana Pak? Penjara di Malaysia atau Indonesia? Ya, namanya penjara gak ada enaknya, Pak. Yaudah jangan-jangan lagi ya Pak ya. Halo Sobat Damai, apa kabarnya nih? Nih, episode kali ini saya akan mengobrol dengan seseorang yang pernah berkata, bagi saya membuat bom lebih mudah daripada membuat layang-layang. Mungkin sudah banyak yang tidak asing saat saya menyebutkan nama Ali Fauzi yang merupakan adik dari trio pelaku bom Bali 1. Halo Pak Ali Fauzi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Fiona mau infoin ke Sobat Damai bahwa Fiona dan Pak Ali sudah melakukan swab antigen. Alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi kita boleh copot masker ya. Iya. Biar bernafasnya lebih lega Pak, ngomongnya lebih lancar. Merdeka. Ya merdeka. Nah Pak Ali, saya nih sangat bersemangat akan mengobrol dengan Bapak, walaupun sebenarnya agak deg-degan. Tapi aman ya Pak? Aman. Insya Allah. Aman damai. Indonesia ya Pak, tetap. Ya. Nah Pak, saya tidak akan membahas yang lalu-lalu, karena masa lalu biarlah berlalu. Udah kayak lagu Pak, Bapak tahu nggak lagunya? Nih Pak, banyak sekali saya baca-baca tentang artikel yang membahas tentang Yayasan Lingkar Perdamaian yang Pak Ali Fauzi bentuk. Dan BNPT juga sangat mengapresiasi keseriusan Yayasan Lingkar Perdamaian yang menanggulangi terorisme. Pertanyaannya, Pak Ali Fauzi ini kan merupakan pendiri dari Yayasan Lingkar Perdamaian. Apa tujuan Bapak membentuk yayasan itu? Ya, tentu Mbak Fiona, munculnya Lingkar Perdamaian itu bukan mendadak tetapi lebih dikarenakan faktor rentetan bom yang ada di Indonesia mulai tahun 2000 sampai 2016 masih berterusan pemboman, penembakan anggota polisi dan aksi-aksi yang lainnya. Ini yang kemudian kami sebagai mantan terpanggil. Kalau ini terus-menerus tentu tidak akan ada selesainya, harus ada upaya-upaya pencegahan. Saya bersama beberapa napiter, kombatan, berdiskusi, berkumpul dan kemudian menelurkan sebuah ide harus dibentuk sebuah wadah, sebuah komunitas untuk melakukan pencegahan dari masyarakat. Nah, kami kemudian membuat banyak pilihan nama. Waktu itu hanya kemudian Lingkar Perdamaian yang berjodoh. Kita datang ke notaris dan kemudian kita urus legal formal dan alhamdulillah kemudian 2016 BNPT datang kemari dan mengapresiasikan munculnya yayasan yang bergerak di dalam bidang sosial dan terutama deradikalisasi. Wih, keren banget sih Pak. Benar-benar ya kayak ini harapan Bapak untuk Indonesia lebih damai dengan membentuk Yayasan Lingkar Perdamaian. Program-programnya ada apa aja Pak? Yang saya tahu ya, Yayasan Lingkar Perdamaian itu kan juga bergerak di bidang umroh. Bapak bisa jelasin nggak? Di antaranya begitu, karena ketika saya mengajak kawan-kawan untuk berhenti mengangkat senjata, berhenti untuk mengebom, menembak polisi, ayolah masih ada amalan-amalan yang lain yang tidak kalah. Umroh saya tawarkan kepada mereka dan banyak kemudian yang ikut
tentu saya tidak sendiri, kerjasama dengan Polres Lamongan dan Pemkab Lamongan juga ada di antara napiter yang kemudian dapat umroh gratis dari Itu yang mendanai polisi. siapa? Polres Lamongan. Iya. Tapi saya juga ini ada zam-zam amanah haji dan umroh yang biasa kita pakai untuk memberangkatkan masyarakat sekitar di sini untuk pergi umroh dan pergi haji. Jadi tentu harus dipalingkan mantan-mantan ini supaya juga tidak lupa pentingnya umroh, pentingnya haji. Iya, benar sekali. Tapi sekarang terhambat ya karena masa pandemi Betul, juga. ini sudah 2 tahun off ini. Nah, Pak, anggota Yayasan Lingkar Perdamaian ini kan merupakan ex-napiter. Berapa banyak jumlah anggotanya? Ya, yang ada di grup sejak kami gerilya dari rumah ke rumah ada sekarang 108. Ya. 108 ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga. Ada di Medan dan alhamdulillah kami selalu melakukan komunikasi, koordinasi, saling memberikan masukan di grup WhatsApp. Kan semua ex-napiter anggotanya. Ex-napiter, ya. Dari semua anggota, contoh salah satu kasus yang pernah dilakukan ex-napiter itu apa? Ya, termasuk yang tadi ada di kantor sini ada Mas Saipul misalkan terlibat dengan penembakan polisi yang ada di Poso dan kemudian kaki dia juga sekarang diamputasi karena namanya baku tembak ya, dia juga kena. Jadi tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa melupakan hal itu. Kalau dulu bencinya sama polisi luar biasa, tapi melalui pembinaan intensif dari Lingkar Perdamaian, rasa dendam, sakit hati itu sudah hilang. Ada hilang. Ya pantas saya lihat nih dari tadi Pak Ali tuh kalau ngobrol senyum-senyum mulu. Saya ini sampai terpesona loh Pak ngeliat senyumnya. Pak, di sebuah artikel Bapak pernah menyebutkan deradikalisasi yang Bapak lakukan bersama teman-teman sekitar 4 tahun terakhir berjalan lebih pelan dibandingkan dengan kemunculan pelaku-pelaku teror lain. Berarti saat ini kemunculan kelompok terorisme masih sangat mengkhawatirkan ya Pak? Betul. Bahkan 3 hari yang lalu ada banyak penangkapan. Di Surabaya, di Malang, juga di Lamongan ada 2 terduga teroris yang ditangkap. Saya bisa mengatakan bahwa deradikalisasi itu butuh dukungan, terutama dukungan masyarakat, dukungan tokoh agama, dukungan pemuda. Jadi kolaborasi itu yang saya yakin akan bisa menghasilkan hasil yang baik dan saya pikir juga jika masyarakat dilibatkan akan banyak mantan napi teroris yang bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sayangnya sepertinya masyarakat ini masih cool ya Mbak, masih dingin gitu menyambut program-program deradikalisasi. Ya karena saya pernah baca artikel juga untuk menjadikan teroris itu hanya butuh waktu 2 jam. Tapi ternyata untuk mengembalikan itu semua tidak semudah itu ya. Ya begini masalahnya bahwa akar teroris itu tidak tunggal, bahkan saling berkaitan. Karenanya penanganannya juga tidak boleh tunggal. Harus banyak aspek, perspektif, dan metodologi. Ibarat sebuah penyakit, terorisme ini sudah sampai pada level komplikasi. Butuh penanganan khusus, juga butuh dokter khusus. Dokternya Pak Ali nih salah satunya. Dokter Ali Fauzi menangani teroris. Salah satunya ya. Pak, capek nggak ngomong mulu? Minum dulu lah Pak. Ya, pertanyaan siap. saya masih banyak nih buat Bapak. Ntar tenggorokannya kering. Saya pengen nanya nih sama Bapak. Pernah nonton nih video-video yang Bapak pernah bilang, bikin bom itu hanya menggunakan perlengkapan dapur bisa. Lebih menantang mana Pak, bikin bom dari panci atau dari HP? Semua itu mudah Mbak. Apalagi saya yang backgroundnya dari JI, yang dikirim ke beberapa negara. Terakhir pendidikan militer saya di Camp Hudaybiyah, Mindanao, juga di Camp Vietnam, di mana pembelajaran militer itu ada 4. Yang pertama belajar map reading, kemudian
weapon training, taktik infanteri, dan field engineering, perakitan bom. Secara detail, 1 semester, 2 semester, 3 semester. Per semester itu masing-masing pelajaran ini diajarkan di sana. Seperti kami lulusan sana tentu ya saya bisa mengatakan merakit bom itu jauh lebih mudah dari membuat layang-layang karena kita sudah dibekali oleh ilmu. Dari gula juga bisa ya Pak buat bom? Ya, salah satu bahan yang bisa dipakai dan tentu ya tidak hanya gula, yang lainnya bisa karena sesungguhnya kalau kita bicara eksplosif ini kan senyawa kimia yang punya gaya dan punya daya. Punya gaya simpatitik, Pak. Jadi namanya itu gaya simpatitik. Artinya ada tarik ulur antara satu bahan dan bahan yang lainnya. Udah kayak hubungan ya Pak, ditarik ulur ya. Iya, dia punya daya pressure, daya power itu. Jadi kalau membuat racikan itu sebenarnya mudah, tapi harus paham tentang SOP-nya. Standar operasional dia harus tahu, kalau enggak ya akan meledak. Karena jujur ya, dia eksplosif itu ada yang high sensitif, medium sensitif, dan ada yang low sensitif. Ketika salah penanganannya meledak sendiri dan banyak juga di beberapa tempat itu bom itu meledak, belum dibawa ke target yang bersangkutan meledak. Itu kenapa ya? Karena yang bersangkutan tidak mengikuti SOP-nya. Jadi harus paham kriteria, harus paham juga tentang apa eksplosif itu. Untuk bikin satu bom Pak, butuh waktu berapa lama? Tergantung targetnya. Kalau hanya bom timer itu dalam 10 menit bisa jadi. 10 menit? Ya. Itu bisa menghancurkan ruangan ini nggak? Ya, tergantung berapa kilonya. Kan ya ada yang kategori high power, ada yang low power. Nah, tentu kalau kita mau pakai yang high power ya biasanya standar bom itu bom pabrikan. Itu TNT, trinitrotoluene, atau kemudian dikasih juga ada yang namanya detonating code dan detonatornya diperbanyak. Kalau yang hanya untuk menakut-nakuti ya pakai bom yang bahannya bisa belilah di pasar tradisional. Tapi itu juga mematikan kalau racikannya, kemasannya bagus itu mematikan juga. Terpenting itu harus paham bagaimana mengemas bom itu dan bagaimana menggunakan firing device, alat pemicunya, bisa timer, bisa remote control, dan juga bisa menggunakan yang lainnya. Artinya harus ada arus yang dipakai di sana. Ini berarti Pak Ali waktu sekolah pelajaran fisika nilainya bagus pasti. Makanya bisa jadi perakit bom handal. Ya, karena kan ada hitung-hitungannya nih pasti. Materi yang namanya field engineering, perakitan bom itu diajarkan 6 bulan. Bagaimana saya bisa membuat detonator, kemudian diajarkan firing device, kemudian diajarkan bagaimana meracik bom dari bahan-bahan dapur, kombinasi dengan bom-bom pabrikan. Jadi diajarkan secara sistematis itu, Pak. Udah jangan diragukan ya. Kita ini dicipta seperti MacGyver. Saya ngobrol sama Pak Ali nih jadi mendapatkan ilmu-ilmu baru nih. Tapi saya tidak kepengen bikin bom, Pak. Hari ini tuh suasananya benar-benar berbeda Sobat Damai, karena kita lagi berada di dekat kediamannya Pak Ali nih, lihat. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada suara ayam mungkin. Iya. Aduh Pak Ali jangan ketawa mulu dong Pak. Ini saya juga mengingat masa lampau bahwa tempat ini dulu sebenarnya pusat radikalisasi. Ada ratusan orang yang menjadi teroris berangkat dari tempat saya ini. Oh, dari sini? Iya, kita kirim ke Ambon, ke Poso, itu ke kampung ini, dan sekarang saya ubah jadi tempat radikalisasi. Nah, tentu banyak kemudian yang bertanya, kenapa biasa seperti itu ya? Kebutuhan, bagian daripada kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Saya tidak mau negeri ini terus-menerus dikacaukan, dan mari hidup bersama, berdampingan, aman, damai. Ya, amin. Demi mencapai Indonesia yang harmoni ya Pak. Betul. Pak Ali,
Pak Ali kan bisa dibilang perakit bom handal. Bener-bener hafal nih cara merakit bom. Apakah masih ada Pak sekarang bisikan-bisikan yang mengajak, Bang Ali, yuk jadi teroris lagi, bantuin saya bikin bom gitu. Ya, kalau mengajak secara verbal itu enggak ada, tapi ada juga yang inbox di medsos saya. Ya, intinya mereka pengen mendapatkan ilmu dari saya. Tapi saya sudah berjanji dengan saya sendiri, saya berjanji dengan Mas Ali Imron yang sekarang masih di lapas untuk tidak mentransfer ilmu bahaya itu kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang lalu sudah biar berlalu, kita buka lembaran baru. Demi keluarga juga, Keluarga. seperti itu ya Pak. Tapi ilmu itu nggak pernah hilang dari sini. Selalu udah mendarah daging. Udah mendarah karena memang daging. waktu di camp sebelum keluar dari camp Hudaybiyah, camp Abu Bakar, camp Vietnam itu semua suruh dihafal di sini. Tidak boleh bawa catatan sama sekali. Benar-benar harus dihafal. Benar-benar harus dihafal. Berarti Pak Ali ini alumni Afghanistan juga? Saya tidak sempat ke sana, saya ke Mindanao, ke Filipina Selatan. Filipina Selatan. Yang ke Afghanistan itu kakak saya, Ali Gufron, yang sudah dieksekusi, dan Mas Ali Imron yang menjalani hukuman vonis seumur hidup karena kasus bom Bali 1. Ya, tapi Pak, kita berbicara tentang Afghanistan sedikit boleh ya? Siap. Sekarang kan lagi maraknya pemberitaan tentang Taliban di Afghanistan. Betul. Pandangan Bapak melihat itu bagaimana? Orang banyak yang nggak paham sesungguhnya. Kalau kita bicara Taliban itu kita bicara tahun 2000 atau tahun 96. Pada saat Mujahidin Afghanistan yang kemudian banyak orang-orang Indonesia berbondong-bondong ke sana, termasuk kakak-kakak saya, sahabat-sahabat saya, melawan beruang merah tentara Uni Soviet, dan kemudian Uni Soviet mundur dari sana, Mujahidin menguasai Afghanistan, dan kemudian seiring waktu sepertinya juga Afghanistan masih kacau, belum stabil. Muncullah Taliban ini yang dikoordinasi pada waktu oleh Mullah Umar dari Pakistan masuk ke Afghanistan, dan kemudian terjadi perang. Mujahidin yang bertahun-tahun melawan tentara Uni Soviet diperangi oleh Taliban. Jadi perang saudara lah gitu. Yang kemudian banyak eksodus, termasuk kawan-kawan yang Indonesia yang ada di Afghanistan pada pulang. Karena udah perang internal di sana, dan yang kita ketahui Taliban muncul sebagai pemenang, Mujahidin minggir, termasuk foreign Mujahidin dari luar juga pada mundur semua. Jadi itu pertama kali munculnya Taliban, dan seperti kita ketahui setelah hampir 20 tahun mereka kemarin berkuasa. Saya takut kalau melihat hal-hal seperti itu. Semoga Indonesia jauh ya Pak dari hal-hal seperti itu. Amin, insya Allah, aman. Pak Ali, berbicara sedikit tentang masa lalu. Apa yang buat Bapak ingin kembali mencintai NKRI? Ada batin saya, Mbak. Menentang, melawan aksi-aksi sporadis yang dilakukan oleh kawan-kawan saya. Bagaimana bom itu kemudian ditaruh di hotel, ditaruh di pinggir jalan, dan kemudian meledak. Yang menjadi korban masyarakat sipil yang tidak tahu salah, tidak tahu dosa, jadi sasaran. Lalu kemudian saya kaji lewat fikihnya, lewat ilmu fikih, dan ternyata itu juga tidak ada tuntunannya. Terpanggil saya kemudian untuk off, dan kemudian melakukan afirmasi. Saya mengajak kawan-kawan yang lain untuk menciptakan komunitas baru yang bisa dipakai untuk kendaraan baru. Karena sebagaimana kawan-kawan itu senang hidup berkumpul berjamaah, lah saya ajak juga hidup berjamaah, tetapi berbeda karakternya. Kalau dulu benci
dengan NKRI, dengan Polri, dengan TNI. Nah, sekarang di komunitas baru ini kami ajarkan untuk saling menghargai, menghormati, cinta negara. Jadi bersahabat ya Pak. Bersahabat ya. Kalau dulu akrab kita dengan nuansa Islam yang marah, maka di komunitas Lingkar Perdamaian kita lebih suka mengangkat Islam yang ramah, bukan marah. Saya bingung nih, saya sempat nyari-nyari artikel. Bapak itu yang merakit bom Bali 1 bersama Imam Samudra atau gimana ya Pak? Oh bukan. Bukan, gimana nih ceritanya? Jadi nih? memang tugas saya di JI Jamaah Islamiyah itu saya sebagai instruktur. Sementara tugas kakak saya Mas Ali Imron, Mas Amrozi itu memang ditugasi oleh Hambali. Hambali itu termasuk leader JI yang ditangkap di Thailand dan kemudian diekstradisi ke Amerika, sekarang berada di penjara Guantanamo. Kita ada tugas-tugas sendiri. Termasuk yang kemudian ikut aktif dalam, saya minjam bahasa mereka, Amalia, Bom Bali 1 itu ya ketiga kakak saya. Sementara saya dari Ambon, Poso, balik Ambon lagi, yang tugas utama saya menjadi instruktur, juru latih. Jadi gurunya nih. Iya. Tapi Bapak tertangkap. Saya tertangkap di Filipina. Di Filipina jauh ya tertangkap. Itu. Jadi pasca Bom Bali 1, kakak saya tertangkap. Saya nggak mau ditangkap ini, Mbak. Saya lari ke Filipina. Saya ketemu di sana, malah saya ketemu dengan wanted nomor 1 Indonesia. Ada Abdul Matin, ada Umar Patek. Ya kemudian kami sekali lagi di sana membuat camp baru lagi. Banyak anak-anak Indonesia yang gabung join dengan kita di sana. Sebelum kemudian diserang oleh government pemerintahan Filipina. Nah, saya saya ini masuk penjara 2 kali, Mbak. 2 kali? Jadi kenapa nggak tobat, Pak? Di Malaysia, saya juga pernah ditangkap polisi di Raja Malaysia. Jadi waktu banyak kawan-kawan pulang dari Afghanistan, saya diberi tugas untuk memasukkan buku-buku yang dari Afgan untuk bisa masuk ke Indonesia. Dan saya kemudian ditangkap dan masuk penjara di sana lagi. Jadi ulangi di Filipina juga ditangkap, yaitu mungkin bagian daripada enak penjara. daripada garis tangan saya, Mbak. Tapi dari situ saya kemudian banyak berubah ya. Iya, melakukan kajian, muhasabah, dan saya menemukan kemudian dunia baru saya. Kalau dulu saya benar-benar cinta di wilayah-wilayah konflik, maka saya sekarang lebih berminat di wilayah damai. Enak mana Pak? Penjara di Malaysia atau Indonesia? Ya namanya penjara gak ada enaknya Pak. Yaudah jangan-jangan lagi ya Pak ya. Pak Ali, ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih sebenarnya. Sampai sekarang pun Densus 88 terus mencari dan melacak jaringan terorisme. Berarti memang masih banyak nih jaringan terorisme di Indonesia yang masih belum tertangkap. Mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan-pesan kepada mereka yang di luar sana agar tidak terjadi lagi kejadian teror-teror di Indonesia. Karena bisa dibilang mereka berjihad di jalan yang salah. Begini Mbak, banyak asumsi yang beredar di masyarakat bahwa penangkapan anggota teroris itu rekayasa. Pengalian isu, operasi intelijen, pencitraan, dan lain-lain. Itu masyarakat umum memandang seperti itu. Apalagi di sivitas akademik masih berpegang seperti itu. Saya sebagai saksi sejarah membantah hal itu. Dalam hal ini nggak ada itu. Nggak ada operasi intelijen, nggak ada rekayasa pengalian isu. Itu pure memang ada sekelompok organisasi di Indonesia yang ingin melakukan bahasanya kudeta. Menguasai negara dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, non konstitusional ya. Nah, tentu untuk membedah sebuah organisasi clandestine itu tidak mudah. Sejak tahun 2000 sampai 2021 ini kan masih terus bermunculan. Artinya kita berhadapan dengan organisasi yang terstruktur. Nah, oleh karenanya ya rekrutmen mereka masih berjalan, kemudian dakwah juga berjalan. Makin ke sini juga ada saja orang yang simpati dengan kelompok ini dan kemudian terjadi penangkapan.
yang saya pikir itu polisi dan Densus 88 tidak akan menangkap kecuali ada bukti. Nah, harapan saya ke depan, ayolah sudah kita sudahi ini ya. Mari kita berdampingan, hidup bersama-sama membangun Indonesia. Jangan ada lagi teror dan harapan saya juga untuk kawan-kawan yang masih aktif, ya energi itu sebaiknya dipakai ya untuk amal-amal yang lainnya. Dan sekali lagi hidup itu akan menumbuhkan kebahagiaan jika kita sanggup dan bisa menghilangkan kebencian, dendam, dan kita ganti dengan perdamaian. Perdamaian. Pak Ali, terima kasih banyak nih. Saya sudah diperkenankan untuk mewawancarai Bapak, disambut, diberikan teh, diberikan banyak ilmu-ilmu, tapi bukan ilmu merakit bom ya. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak juga saya diberikan senyuman manis Pak Ali. Pak Ali mungkin mau senyum sekali lagi lihat ke kamera untuk Sobat Damai. Senyumnya manis banget loh ini. Ya Sobat Damai, setiap tindakan yang kita lakukan selalu ada resikonya. Di setiap kesalahan yang kita lakukan selalu ada penyesalan. Tapi penyesalan itu harus membuat kita bangkit dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik seperti Pak Ali Fauzi. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Damai. Semoga episode kali ini menghibur dan memberikan edukasi kepada seluruh warga Indonesia untuk terciptanya Indonesia yang damai, Indonesia yang bebas dari aksi terorisme. Amin ya Rabbal Saya Alamin. Fiona Fahrunisa pamit undur diri dan saya Ali Fauzi Manzi. salam damai, salam Salam Indonesia Indonesia Satria. Satria. Bye-bye.